Aku nggak pernah nyangka, sebuah pekerjaan kecil buat bantuin temen bikin konten bisa ngerubah caraku ngelihat hidup dan mati. Awalnya simple aja. Nama gue Arga, 27 tahun. Freelance editor sekaligus kadang bantu jadi kameramen buat konten YouTube temen gue, Fadil. Dia punya channel bertema investigasi tempat terbengkalai. Biasanya rumah kosong, bangunan tua, atau tempat yang katanya angker. Nah, suatu malam Fadil kirim voice note. Bro, nemu lokasi bagus buat episode baru. Rumah tua di Kampung Tugu, deket Bekasi. Gak pernah ditempatin lagi sejak awal 2000-an. Katanya. Dulunya klinik bersalin. Tapi ada yang aneh. Lo ikut yuk? Gue gak langsung iya. Tapi pas dia kirim foto rumahnya, entah kenapa gue ngerasa familiar. Padahal gue yakin belum pernah ke sana. Rumahnya kecil, satu lantai, halaman penuh semak. Tapi dari luar aja udah ada rasa gak enak. Kayak, bukan cuma kosong, tapi ditinggalkan. Ditinggalkan karena ada sesuatu yang harus ditinggalin. Kita jalan pagi-pagi naik mobil, gue, Fadil, dan satu lagi temen dia, cewek namanya Lila. Dia kontributor tetap channel itu, biasanya jadi voice over atau narator video. Di jalan Lila cerita, gue sempet cari-cari info soal rumah itu. Dulu tuh bidan yang punya, namanya Bu Raras. Tapi bukan bidan biasa. Tahun 90-an, dia bantuin banyak perempuan muda yang, ketahuan hamil di luar nikah. Gue diem aja. Tapi dalam hati langsung mikir, ini bakal jadi eksplorasi yang beda. Sesampainya di Kampung Tugu, kita ketemu Pak Saiman, ketua RT. Orangnya ramah, tapi pas kita bilang mau eksplor rumah Bu Raras, wajahnya langsung berubah. Kalian mau masuk? Serius? Udah banyak yang nyoba, Mas. Tapi ya gitu, gak pernah lama. Ada yang sakit, ada yang kesurupan, ada yang gak bisa tidur berhari-hari. Fadil cuma ketawa, ngerasa itu bumbu horor biasa. Tapi Pak Saiman bilang sesuatu yang bikin kita semua diem. Saya gak percaya hantu, tapi saya percaya rumah bisa nyimpen rasa bersalah. Dan rumah itu udah terlalu penuh. Kami bawa alat lengkap, 3 kamera, lampu portable, mic eksternal, dan motion detector kecil. Pak RT bukain gemboknya, lalu ninggalin kami sendiri. Begitu pintu dibuka, langsung kecium bau yang khas. Bukan bau bangkai, tapi bau lembab tua bercampur bau obat. Kayak ruang periksa dokter zaman dulu. Ruangan depan cukup luas. Ada bekas ruang tamu yang sekarang kosong. Lantai keramiknya retak-retak, dan di dinding masih tergantung foto keluarga berdebu, wanita paruh baya, pasti Bu Raras, pria berkacamata, mungkin suaminya, dan seorang anak perempuan kecil. Dapur kecil di belakang penuh sarang laba-laba. Dan satu ruangan sempit di samping kamar mandi bikin gue langsung gak nyaman. Tempat tidur besi, selimut putih kotor, dan meja kecil dengan bekas alat medis. Lila jalan pelan lalu nanya, "Kok ruangan kayak gini? Cuman bisa diakses dari belakang ya? Ini bukan kamar biasa. Kayaknya ruang tindakan." Dan tepat saat gue lagi cek meja itu, gue nemu sesuatu di laci kecil. Sebuah buku catatan tipis, warna coklat, dengan tulisan tangan. 3 Maret 1997, Wakwaitin tahun. Kehamilan 3 bulan. Prosedur berjalan lancar. Ibunya yang minta. Bayinya laki-laki. 3 April 1997, S, 16 tahun. Pendarahan hebat. Pasien tak tertolong. Saya takut. Tapi saya bungkam. Saya bungkam. Saya bungkam. Di bawahnya ada catatan kecil. Tuhan maafkan aku. Aku ingin menyelamatkan mereka. Tapi apakah caraku salah? Gue berhenti baca. Ngelirik ke Fadil yang udah pasang kamera. Lila berdiri mematung di pojok ruangan. Gue bisa dengar suara. Suara apa? Kayak detak jantung kecil. Tapi bukan dari tubuh gue. Matahari mulai tenggelam waktu kita selesai pasang alat di beberapa sudut rumah. Motion sensor kecil di ruang depan dan belakang, satu kamera menghadap pintu masuk, dan satu lagi di ruangan tindakan, tempat gue nemu buku catatan tadi. Fadil mutusin buat nginep semalam di sana. Katanya, biar makin dapet feel-nya bro. Kalau ada aktivitas aneh, bisa langsung terekam. Gue gak langsung jawab, tapi Lila bilang, gue gak yakin kita harus di sini lebih lama dari yang perlu. Tapi akhirnya kami semua sepakat. Ya udah, 1 malam aja. Cuman 1 malam. Kami bawa sleeping bag dan makanan ringan. Lalu beresin ruang tamu buat tidur. Di luar gelap banget.
Gak ada penerangan jalan, cuma suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing jauh di kampung. Pas semua udah tenang, gue sempet buka lagi buku catatan itu, baca beberapa halaman terakhir. Isinya makin aneh, makin putus asa. 12 December 2001, A, 17 tahun. Kandungan 6 bulan, ibunya menyeret dia ke sini. Tangisannya masih ada di kupingku, tapi aku tetap melakukannya. Gue tutup buku itu. Ada rasa mual yang gak bisa dijelasin. Kayak, ini bukan sekadar tulisan. Ini semacam warisan rasa bersalah yang nempel di kertas. Sekitar jam 11 malam kami semua udah rebahan. Fadil masih sibuk cek rekaman lewat laptop. Lila udah nutup mata tapi kelihatan gelisah. Gue sendiri gak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi ada perasaan ganjil. Hawa di rumah itu berubah. Lebih dingin, lebih berat. Gue mulai dengar bunyi kecil. Awalnya kayak tikus lari di atap. Tapi lama-lama, bunyi itu berirama. Tik, tik, tik. Bukan dari atas, tapi dari bawah lantai. Lila bangun pelan, duduk, dan nanya pelan banget. Lo denger juga nggak? Gue ngangguk. Kami bertiga diem. Dengerin suara itu makin jelas. Kayak bunyi tetesan, atau ketukan, atau mungkin detak. Tapi pelan, ritmis. Dan lalu, suara itu berhenti, diganti suara gerakan kecil dari dapur. Fadil langsung berdiri, ngambil kamera, ngarah ke pintu belakang. Gue cek bentar. Gila, jangan sendirian, Dil. Gue nahan dia. Tapi dia udah jalan duluan. Kamera nyala. Lampu kecil di atasnya ngecahayain lorong. Lila deketin gue, bisik pelan. Lu ngerasa nggak baunya berubah? Gue tarik napas. Iya. Sekarang baunya bukan cuma lembab atau debu, tapi ada sesuatu yang menyengat. Kayak besi panas. Darah? Tiba-tiba, Fadil jerit kecil. Woi! Kami langsung lari ke arah dia. Dia berdiri di depan kamar tindakan. Mukanya pucat, tangannya gemeter. Gue lihat, ada yang gerak di dalam situ, katanya. Orang? Tanya gue cepat. Enggak mungkin orang. Tapi bayangan, kecil, kayak anak-anak. Kami bertiga diem. Lila langsung pegang salib kecil yang dia kalungin dari awal. Baru kali ini dia tunjukin. Dia bisik pelan, tapi jelas. Ya Tuhan, lindungi kami malam ini. Malam itu nggak ada yang tidur lagi. Motion sensor di ruang tindakan nyala 2 kali. Tapi waktu dicek, nggak ada apa-apa. Kamera nggak nangkep bayangan apapun, cuma suara aneh, detak, napas pendek. Dan sekali, suara seperti isakan anak kecil. Gue ngelihat Fadil mulai goyah. Dia bukan tipe penakut, tapi malam itu, dia lebih banyak diem. Lila pun kelihatan makin sensitif. Dia sempat bisik ke gue. Gue ngerasa, tempat ini bukan cuma nyimpan trauma, tapi dia nyari perhatian. Kayak ada sesuatu yang pengen cerita, tapi nggak bisa ngomong. Gue inget lagi buku catatan itu. Dan saat semua hening, gue buka halaman terakhir. Kalau suatu hari kau membaca ini, tolong, jangan cuma datang untuk eksplorasi. Dengarkan kami, doakan kami. Pagi datang, tapi nggak membawa rasa lega. Matahari memang terbit, tapi rasanya sinarnya nggak menembus rumah itu. Dingin dan lembab masih mengendap di tembok-tembok, seolah malam belum selesai. Kami bertiga duduk di ruang tamu sambil minum teh sachet yang kami bawa. Tak ada yang banyak bicara. Sampai akhirnya Lila buka suara. Gue nggak bisa berhenti mikirin tulisan terakhir itu. Gue tahu maksudnya. Kalimat itu masih terus muter di kepala gue juga. Tolong, jangan cuma datang untuk eksplorasi. Dengarkan kami, doakan kami. Seolah ada permintaan tolong, tapi bukan dari satu orang. Bukan juga dari satu waktu. Tapi dari semua yang pernah ada di rumah itu. Kami mutusin buat balik ke kota hari itu. Nggak ada yang protes. Tapi sebelum pulang, gue sempat ke rumah kepala desa yang jaraknya nggak jauh. Pak Budi, kepala desa yang udah sepuh, nerima gue dengan wajah bingung. Rumah itu, dia ulang pertanyaan gue. Iya Pak, rumah di ujung kebun karet, yang katanya dulunya tempat praktek Bu Raras. Pak Budi diam lama, lalu ambil nafas dalam-dalam. Kalau kamu tanya begitu, saya cuma bisa bilang, jangan pernah buka-buka lagi luka lama, katanya. Tapi kenapa Pak? Kami nemu banyak tanda, bahkan buku catatan. Buku? Wajah Pak Budi langsung tegang. Gue ngangguk, lalu buka kamera HP dan tunjukin foto beberapa halaman buku itu. Dia langsung merem sebentar, lalu pelan-pelan cerita, Bu Raras bukan warga asli kampung itu. Dulu, sekitar awal tahun 90-an, dia datang sebagai bidan pindahan. Orang-orang bilang dia baik, ramah, suka bantu.
Tapi pelan-pelan, orang-orang mulai tahu. Dia nerima pasien yang nggak lazim. Gadis-gadis muda dibawa orang tuanya diam-diam. Kebanyakan dari kota. Mereka datang malam-malam naik mobil sewaan lalu pulang pagi-pagi. Beberapa di antaranya nggak pernah kelihatan keluar lagi. Ada gosip kalau ada yang meninggal di sana, tapi nggak pernah dilaporin. Semua ditutupin karena, ya, malu. Sampai akhirnya Bu Raras menghilang. Tiba-tiba aja, nggak ada kabar. Rumah itu kosong. Dan sejak saat itu, desa itu nggak pernah benar-benar tenang lagi. Orang-orang yang lewat sering ngedengar suara bayi nangis dari arah rumah itu. Kadang bau darah dan tanah basah muncul saat lewat malam-malam. Tapi nggak ada yang berani buka pintu rumah itu lagi. Bahkan kepala desa sendiri nggak pernah ke sana. Gua rekam semua yang Pak Budi ceritakan. Lila dan Fadil juga dengar rekamannya. Lila akhirnya bilang pelan, "Gua rasa kita harus doain mereka. Bukan buat konten, tapi beneran. Karena mereka nggak pernah dapat itu selama hidup." Fadil diam. Dia bukan orang religius, tapi kali ini dia nggak banyak komentar. Dia bimbing 8 hari kemudian kami balik ke rumah itu, bukan buat ngejar footage, tapi buat ngelakuin satu hal, berdoa bersama. Gua bawa seorang pendeta dari gereja tempat gua biasa ibadah, dan Lila ngajak temannya yang Katolik. Kami nggak bawa kamera, nggak pasang mic. Hanya duduk di ruang tamu dengan lilin menyala dan diam. Pendeta itu buka Alkitab dan mulai membacakan doa pelepasan. Dia bilang, "Tempat ini sudah lama diikat oleh rasa bersalah dan kutuk. Tapi tak ada luka yang tak bisa dipulihkan oleh Tuhan. Dan di saat kami berdoa, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah dapur. Suara jeritan perempuan terdengar samar. Tapi kali ini bukan suara menyeramkan. Lebih seperti isakan, tangis pelan seseorang yang akhirnya dilepaskan. Ya, dan setelah itu, rumah itu benar-benar hening. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang menakutkan. Lebih seperti sunyi yang lega. Seperti seseorang yang akhirnya bisa tidur dengan damai. Setelah semua yang terjadi, kami nggak pernah balik lagi ke rumah itu. Rekaman kami, sebagian kami simpan, sebagian kami hapus. Bukan karena takut, tapi karena kami sadar nggak semua cerita harus ditayangkan. Ada kisah yang lebih baik disimpan buat jadi pelajaran. Fadil pindah haluan, nggak lagi bikin konten horor. Lila mulai aktif di komunitas yang bantu ibu muda dengan kehamilan di luar nikah. Dan gue cuman jadi lebih sering diem. Kadang memang nggak semua hal harus dikomentarin. Kadang cukup didengerin dan direnungi. Hidup ini nggak selalu hitam putih. Tapi kita selalu bisa memilih untuk nggak menambah luka di dunia yang udah penuh luka. Kalau lo nggak bisa bantu, setidaknya jangan ikut menghakimi.